Wali Lima merupakan bagian dari Wali Songo, tergabung dalam aktivitas dakwah pada abad ke-14. Kiprahnya menyebarkan agama Islam hingga ke pelosok Jawa dan luar Jawa. Berikut ini adalah ulasan eksistensi dari Wali Lima di Jawa Timur. Sunan Ampel lahir tahun 1401 dari Kerajaan Campa. Salah satu wali ini memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa, berpusat di Ampel, Surabaya. Peranan lainnya, beliau juga mendirikan pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Beberapa murid beliau yang terkenal adalah Sunan Giri, Gresik, dan Raden Patah. Sunan Ampel juga mendirikan sebuah masjid yang kini dikenal dengan Masjid Agung Sunan Ampel. Didirikan pada tahun 1421 oleh Sunan Ampel sendiri berserta sahabat serta santrinya. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Agung Sunan Ampel. Sunan Gresik atau disebut dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Diperkirakan beliau berasal dari luar negeri dan menikahi putri dari kerajaan Campa. Dari pernikahan ini beliau dianugerahi dua putra yang bernama Sunan Ampel dan Raden Santri. Sunan Gresik menyebarkan agama Islam pertama kali di Jawa pada abad ke-14 setelah berlabuh di wilayah Gresik. Sehingga seringkali beliau disebut dengan Sunan Gresik. Strategi beliau dalam menyebarkan agama Islam adalah melalui perdagangan, pertanian, sekaligus beliau menjadi seorang tabib. Berkat peranannya dalam hal ekonomi, beliau sempat diangkat menjadi Syah Bandar oleh Raja Majapahit. Beliau juga sempat mendirikan pesantren untuk pendidikan para santri. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 setelah selesai membangun dan menata pondok pesantrennya. Beliau dimakamkan di dekat alun-alun wilayah Gresik. Sunan Giri dikenal dengan Raden Paku. Semasa hidupnya, beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di daerah Blambangan. Selain sebagai wali, beliau juga menjabat sebagai seorang raja yang bergelar sebagai Prabu Satmoto, memerintah di kerajaan Giri Kedaton pada tahun 1487 sampai 1506 Masehi. Salah satu metode penyebaran agama Islam oleh Sunan Giri adalah melalui pola pendidikan. Beliau mendirikan pondok pesantren di wilayah Giri, daerah Gresik. Pola penyebaran selain pendidikan, Sunan Giri juga melakukan dalam aspek seni seperti membuat lagu tembang dan permainan untuk anak-anak. Contoh lagu Cubla-Cubla Suang serta permainan jelungan. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di atas bukit berada di dalam cungkup di desa Giri, Gresik. Sunan Derajat adalah salah satu wali Songo yang terkenal menyebarkan agama Islam di daerah Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat membangun daerah baru di dalam hutan dan memberi namanya dengan Derajat. Dari sinilah beliau diberi gelar sebagai Sunan Derajat. Strategi dakwah beliau adalah menggunakan media seni atau melalui aspek seni, seperti menciptakan tembang pangkur, alat gamelan. Peninggalan dakwah beliau bisa dilihat di dalam kawasan makam, yakni berada di museumnya. Beberapa koleksi di dalam museum, yakni seperti terdapat mangkok maupun sendok dari keramik berasal dari Tiongkok, kemudian ada beduk, serta tongkat peninggalan dari Sunan Derajat.
Pada tahun 1522 Masehi, Sunan Derajat wafat dan dimakamkan di Desa Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kawasan makam ini berada di atas dataran tinggi. Wali 5 yang terakhir adalah Sunan Bonang. Beliau adalah anak dari Sunan Ampel. Lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Bonang juga sering disebut dengan Raden Makdum Ibrahim. Pola berdakwah beliau menggunakan yakni salah satunya media gamelan. Bahkan Sunan Bonang dikisahkan sebagai penemu alat musik gamelan. Selain gamelan, beliau juga membuat karya sastra lainnya. Menggunakan alat gamelan ini, Sunan Bonang mampu menarik perhatian masyarakat lokal hingga akhirnya banyak orang bersedia masuk Islam tanpa paksaan. Beliau berdakwah dari wilayah Kediri hingga wilayah Demak. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi yang dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Ketika akan memasuki area pemakaman dari Sunan Bonang, pengunjung akan melewati gapura. Gapura ini terlihat sangat unik sekali karena pada dinding gapura terdapat ornamen piring yang bertuliskan huruf kaligrafi. Makam dari Sunan Bonang ini menunjukkan bentuk alkulturasi antara budaya lokal dengan budaya Islam.